Yeah. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Ini bukan hanya minggu-minggu terakhir sebelum menyelesaikan pembahasan 33 hal penting tentang penginjilan. Karena kita sekarang udah masuk pada pembahasan ke-32 dan next week, persis di minggu terakhir bulan Juli, saudara-saudara, kita akan selesaikan pembahasan kita. Jadi dari minggu pertama bulan Desember, kemudian kita selesaikan di minggu terakhir di bulan Juli ini. Haleluya. Dan kemudian kita sudah persiapan untuk siap-siap masuk ibadah on-site kita. Kita terus mendoakan, kita terus berharap supaya tidak ada varian-varian baru lagi. Nanti ada inilah, ada ini. Kok dunia ini selalu penuh dengan hal-hal yang mengancam, hal-hal yang menakutkan. Tapi roh di dalam kita, wow, lebih besar roh yang dalam dunia ini. Haleluya, yes. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti tinggal minggu depan kita selesaikan. Lalu kemudian setelah itu kita akan masuk pada pembahasan baru 33 bukti kesetiaan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap menginjil dan kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Karena Allah yang kita sembah, wow, adalah Allah yang setia. Amin, yes. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Allah saya setia. Amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, badai boleh terus menerpa. Tapi Allah yang setia menjamin orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dipermalukannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukunya akan kita launching di bulan Oktober, saudara. Jadi 1 Oktober, saudara, itu adalah launching buku kita, yaitu buku 33 hal penting tentang penginjilan. Nanti saya percaya betul bahwa buku ini adalah buku yang akan mendorong setiap orang percaya, akan memampukan setiap orang percaya untuk keep the spirit, menjaga roh penginjilan itu. Jadi betul saudara sudah belajar banyak, saudara juga sudah mencatat, tapi saya berdoa setiap keluarga Kristen minimal punya buku ini satu. Untuk menggali lagi, untuk melihat lagi bagaimana penginjilan. Bahkan kalau dalam penginjilan saudara stuck, ada masalah atau ada sesuatu yang saudara ingin belajar lagi, sehingga saudara terus bertumbuh. Karena saya percaya di akhir zaman, umat Tuhan, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, harus bagikan api penginjilan ini untuk membagikan keselamatan kepada setiap orang yang sedang berjalan menuju pada kebinasaan. Nah, hari ini dalam pembahasan ke-32 kita akan membahas tentang mulai dan akhirnya seorang penginjil. Jangan sampai kita mulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Ada orang yang gak mulai-mulai sehingga gak pernah mengakhiri. Ya, ini dia yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama, klik. 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Yang setuju sama saya, kita ucapkan secara profetik ayat ini. Saya kaya dalam segala hal. Yes, sama-sama bilang saya kaya dalam segala hal. Dan ini bukan ide saya. Ini bukan ide dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. But this is the idea of the word. Ini firman Allah. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bukan hanya materi. Dan jangan fokus hanya pada materi, karena dikatakan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Klik. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikian kamu tidak kekurangan di dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama bilang, saya tidak kekurangan karunia Allah. Amin. Karunia mendapatkan, karunia menikmati, karunia jadi berkat, karunia tersenyum dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Segala karunia Tuhan siapkan buat kita. Klik.
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Jadi hidup Kristen adalah hidup yang bertahan. Yang setuju sama saya katakan hidup Kristen adalah hidup yang bertahan. Yang setuju sama saya sekali lagi katakan hidup Kristen adalah hidup yang bertahan. Kita bukan hanya bisa memulai, tapi kita tetap bisa bertahan sampai kesudahannya. Karena ayat ini bilang, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus, kepada anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi kenapa kita bisa bertahan sampai kesudahan tak bercacat? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita tidak menghadapi tantangan yang menyebabkan kita goncang, tetapi karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Wow, haleluya. Yang setuju sama saya katakan kesetiaan Tuhan adalah kekuatan saya. Yes, sama-sama bilang kesetiaan Tuhan adalah kekuatan saya. Yang setuju ketik di live chat saudara. Kesetiaan Tuhan adalah kekuatan saya. Artinya, kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, tidak mungkin saya bisa bertahan sampai hari ini. Amin. Klik. 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Sengaja saya kasih banyak ayat dulu, supaya iman kita betul-betul bersandar pada firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 13-17, judul perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukan pilihan, tetapi it's a must, keharusan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara dikasih Tuhan. Sebab Allah dari mulanya. Jadi kita bisa memulai kalau kita sadar ada Allah yang memilih kita. Kadang-kadang kita pikir, ya tapi kan ada banyak masalah, ya tapi kan ada banyak persoalan. I know. Tapi Allah yang memulai. God who started. Makanya dikatakan apa? Akan tapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara dikasih Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi dia yang pilih. Kemudian dengan rohnya dia menguduskan kita. Menuntun kita pada kebenaran. Sehingga kemudian kita menjadi percaya. Ayat yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi setelah kita hidup dalam Injil. Kita mulai terus diperbaiki. Kita mulai terus disempurnakan. Kita mulai terus didewasakan. Sampai kita beroleh kemuliaan. God has a defined target. Tuhan punya target ilahi buat hidup kita. Yaitu menguduskan. Tuhan gak bilang bahwa hidup ini tanpa tantangan. Tapi Tuhan mau kita setia. Sehingga kita masuk dalam agenda ilahi yang luar biasa. Klik. Untuk itulah. Ayat yang ke-14 bilang apa? Ayat ke-14 bilang, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15, klik. Aha. Sebab itu berilah teguh. Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita. Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi. Dan pengharapan baik. Jadi ada penghiburan dan ada pengharapan. Kenapa ada penghiburan dan pengharapan? Karena iblis menawarkan situasi yang serba salah. Iblis menawarkan keadaan-keadaan yang membuat kita dalam posisi terjepit. Tapi kita bisa tetap setia. Kita bisa tetap kuat. Kalau kita punya dua hal ini, penghiburan dan pengharapan. Yang menghibur kita adalah Roh Kudus. Dan yang memberi pengharapan buat kita adalah iman. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya, klik. Kiranya penghiburan dan pengharapan ini kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Artinya mau sampai situasi apapun, kita tidak akan tergoncangkan. Kita mulai karena Tuhan yang memanggil. Dan kita bertahan sampai pada akhirnya.
karena ada penghiburan dan pengharapan yang luar biasa. Klik. Selanjutnya Filipi 1 ayat 6. Akan tapi hal ini aku yakin sepenuhnya, itu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seluruh Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terdorong untuk memulai. Lalu kemudian kita harus bertahan sampai pada akhirnya. Dan yang memulai adalah Dia. Kita hanya tinggal meresponi. Dia beri penghiburan dan pengharapan buat kita. Kitanya harus bertahan sampai pada akhirnya. Dan kemudian kitanya yang akan memperoleh mahkota kemuliaannya. Haleluya. Klik. Selanjutnya, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti ada peperangan, ada perjuangan. Saudara mau jadi suami yang baik, ada peperangan, ada perjuangan. Saudara mau jadi pemimpin yang baik, ada peperangan, ada perjuangan. Saudara mau jadi orang yang sukses, ada peperangan, ada perjuangan. Tetapi sadar yang memulai adalah Tuhan. Kemudian Dia berikan penghiburan dan pengharapan buat kita. Dan kalau kita tetap bersandar kepada Dia, kita mampu bertahan sampai kesudahannya. Makanya Alkitab bilang, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita masih menghadapi peperangan-peperangan. Tapi pastikan kita tidak lemah. Pastikan kita tidak putus asa. Pastikan kita tidak salahin keadaan. Pastikan kita tidak nekat dan berpikir pendek. Tapi pastikan kita tetap percaya ada penghiburan yang sempurna dan pengharapan di dalam kemuliaannya. Haleluya. Klik. Saya pelajari, memulai dengan benar itu baik. Namun tetap menjaga dengan penghiburan dan pengharapan, akhirnya mengakhiri dengan berkemenangan, itu sempurna. Ada banyak orang takut memulai. Kenapa takut memulai? Karena takut gagal. Dan izinkan saya share buat saudara hari ini. Kegagalan bukan musuh yang harus kita hindari. Tetapi kegagalan seringkali merupakan guru yang akan mengajar kita banyak pelajaran-pelajaran yang hebat dalam kehidupan ini. Ada banyak orang gak pernah bisa sukses. Ada banyak orang gak pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena dia takut memulai. Tapi selama hati kita bersih, selama kita tidak punya niat yang jahat, selama kita rajin dan mau belajar dan tetap bersandar kepada Tuhan, Tuhan gak mungkin mempermalukan kita. Orang yang memulai dengan benar dalam iman, pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan rindu untuk melakukan yang terbaik buat banyak orang, selalu akan melihat keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Haleluya. Karena kesimpulan saya, memulai dengan benar itu baik. Namun tetap menjaga hingga mengakhiri dengan berkemenangan itu sempurna. Klik. Ingat, iblis itu licik. Jika ia tidak berhasil mencegah serta menghalangi kita untuk memulai, maka ia berusaha menyerang kita agar kita tidak mengakhiri sebagai hamba yang baik dan setia. Itulah agendanya iblis. Iblis senang membuat kita ketakutan untuk memulai. Nanti gimana kalau gagal, nanti gimana kalau rugi, nanti gimana kalau akhirnya kecewa, nanti gimana kalau begini. Segala kekhawatiran mulai setan intimidasikan dalam hidup kita waktu kita mau memulai. Dan ketika kita sudah yakin nih mau memulai, maka langkah kedua setan, dia membuat kita punya dorongan untuk menunda. Iya sih saya harus memulai, tapi jangan sekarang lah. Nanti aja lah. Minggu depan aja lah. Modal belum cukup. Masih ada hal-hal yang mesti dipikirin lah. Jadi kalau dia nggak bisa menahan kita untuk memulai, dia akan membuat kita menunda mulainya kita dalam segala hal.
Dan kalau dia nggak bisa menahan kita untuk memulai, dia akan gerecokin hidup kita sampai kita nggak bisa mengakhiri sebagai hamba yang baik dan setia. Karena kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kata Alkitab, kita akan beroleh selamatnya. Yang setuju katakan amin. Klik. Lihat Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Ya kan, jadi kita memulai, tapi kemudian kita mengakhirinya dalam daging. Kita nggak berjalan sebagai orang yang taat dan setia. Klik. Kapan kita disebut mulai dengan roh? Waktu kita meyakini dan menyadari Tuhan yang memanggil dan memilih saya. Jadi waktu kita libatkan Tuhan, kita sadar semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak mau menjauh dari Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam segala langkah kita. Itu yang saya sebut. Kita memulai dengan roh. Apapun yang kita mulai dengan daging, apapun yang kita mulai dengan perhitungan logika, apapun yang kita mulai hanya dengan perasaan saja, ujung-ujungnya penuh dengan goncangan. Tapi apapun yang kita mulai dengan roh, saya percaya berkat Tuhan ada di atasnya. Yang kedua, kapan kita disebut mulai dengan roh? Pada saat kita siap rugi dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku tahu ini kehendak Tuhan. Aku tahu ini yang Tuhan mau. Aku tahu ini yang Tuhan perintahkan. Pokoknya kalaupun saya harus menabur dengan air mata, saya tetap akan menuai dengan sorak-sorai. Itu artinya kita sadar kita mulai dengan roh. Yang ketiga, kapan kita disebut mulai dengan roh? Waktu kita berani melangkah dalam iman dan ketaatan. Dasarnya bukan hitung-hitungan. Dasarnya bukan kenikmatan, keuntungan, kesenangan, kesukaan. Tapi dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah ketaatan. Saya tahu ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Lalu kita mulai melangkah. Maka hal yang luar biasa Tuhan mulai singkapkan dengan cara yang ajaib. Selanjutnya kapan kita disebut mulai dengan roh? Waktu kita mau terus berjalan seturut aturan firman Tuhan, tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Dalam perjalanan selanjutnya, kita pahami. Kalau saya kompromi dengan daging, maka saya dapat dikecewakan. Saya tahu ini datangnya dari Tuhan, Tuhan yang memulai. Maka apapun yang terjadi, saya harus tetap bertahan dalam kasih karunia-Nya. Dan ini yang saya percaya. Kalau kita mulai dengan roh, maka roh Tuhan akan membimbing kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Ini berlaku dalam segala hal. Buat anak-anak muda ini berlaku juga untuk memilih pasangan teman hidup. Ada banyak anak-anak muda yang gak berani memilih pasangan teman hidup. Berdasarkan tuntunan Tuhan. Dia hanya memilih pasangan teman hidup menurut sukanya dia, senangnya dia. Pengalaman-pengalamannya dia. Dan kalau dia mulai dengan daging, ya udah ujung-ujungnya pacarannya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Pacarannya buat yang ngaco-ngaco. Ya akhirnya jadi kekacauan. Buat adik-adik muda yang sedang berjuang, sedang berusaha. Ini juga berlaku. Dalam memilih karir, dalam memilih pekerjaan. Ini juga berlaku buat suami istri misalnya. Yang memulai sesuatu dalam kehidupannya. Ini juga berlaku buat kaum profesi misalnya. Iya kan? Yang sedang merencanakan sesuatu. Apapun yang kita libatkan Tuhan. Kita tahu ini hikmat dari Tuhan. Ini tuntunan Tuhan. Maka kita dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Haleluya. Ini juga berlaku buat setiap hamba-hamba Tuhan. Jangan sekedar, oh ya saya mau memulai pelayanan. I know. Tapi pelayanan yang visinya apa? Karena life has to start with your vision. Kalau visi kita jelas, jalan kita penuh dengan sukacita. Kalau visi kita nggak jelas, ujung-ujungnya kita iri, ujung-ujungnya kita saingan sama orang, ini repot. Makanya kita harus mulai dengan roh. Dan orang yang mulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Tetap percaya bahwa kalau Tuhan memulai, Tuhan yang memampukan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maria dan Yusuf memulai dalam roh. Apakah mereka tidak ada masalah? Ada masalah. Maria udah sempat bertanya bagaimana mungkin. Sebab aku belum bersuami. Tetapi dengan tegas dia berkata. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
Yusuf juga sama, mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, suara Tuhan jelas kepadanya. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya Allah dari Roh Kudus. Dan ketika mereka mulai dalam tuntunan roh, tekanan cukup banyak sampai Maria harus ngungsi sebentar ke rumah Elisabeth yang lebih memahaminya. Karena Elisabeth juga mengalami pengalaman yang dahsyat. Tapi kemudian dia harus pergi ke Bethlehem. Kemudian gak ada tempat. Kemudian dia harus melahirkan di kandang. Tapi apapun yang dimulai dengan roh akan membara semangat untuk menyelesaikan dengan pimpinan dan kuasa Tuhan. Makanya Alkitab bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Karena orang kalau memulai dengan roh, berjalan dalam iman, maka selalu akan mendapatkan penghiburan dan pengharapan dari Roh Kudus. Haleluya, klik. Apa hal-hal yang seringkali menyerang seorang pemberita Injil di tengah perjalanan pelayanannya? Apa sih sebetulnya badai atau serangan yang terjadi dalam diri seorang yang punya hati untuk menginjil? Saya catat minimal ada 3. Yang pertama gagal. Yang kedua sukses. Hah? Mungkin setelah menatap saya dan berkata, gagal saya ngerti pendeta. Tapi masa sukses adalah badai yang menerpa? Santai dulu bos. Kan saya pendetanya. Izinin saya jelasin dong, jangan ngotot aja saudara. Jadi yang pertama gagal. Yang kedua, yang seringkali menyerang seorang pemberita Injil di tengah perjalanan pelayanannya adalah sukses. Dan yang ketiga, BBS. Tahu BBS? Begitu-begitu saja. Atau GGD. Gitu-gitu doang. Ya, kan? Nah, apa itu? Klik saya jelaskan. Gagal. Serangan apa ketika gagal? 1, frustasi dan kecewa. Saya melayani Tuhan di tengah segala kesibukan, di tengah segala tanggung jawab saya memilih untuk tetap semangat melayani Tuhan. Tapi saya menghadapi kegagalan. Mana Tuhan? Akhirnya frustasi dan kecewa. Buat anak-anak Tuhan, belum berhasil tidak selamanya gagal. Allah sedang arahkan kita pada sesuatu yang lebih dahsyat dan luar biasa asal kita tetap setia. Yang kedua, menyalahkan orang. Ada banyak orang ketika gagal langsung mulai berkata, ini gara-gara orang tua saya gak mendukung, ini gara-gara suami saya gak mendukung, ini gara-gara istri saya gak mendukung. Saudara, yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita gak dapat dukungan dari siapa-siapa. Karena memang melayani gak butuh dukungan, melayani hanya butuh kesetiaan dan kesungguhan. Kalau kita didukung, haleluya. Tapi kalau kita nggak didukung, nggak usah sakit hati, nggak usah benci, nggak usah dendam. Tetap tebarkan kasih. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, tidak akan menyelesaikan masalah, hanya merupakan jebakan iblis. Supaya kita akhirnya semakin kecewa dan semakin frustasi. Yang ketiga, ya kan? Serangan iblis kemudian buat seorang yang melayani adalah gagal, misalnya frustasi dan kecewa, menyalahkan orang. Yang ketiga, cenderung berita-beritanya jadi banyak menyerang dan negatif. Akhirnya dalam pelayanan kita nggak mengabarkan damai lagi, nggak mengabarkan kasih lagi, nggak mengabarkan pengharapan lagi. Tapi ujung-ujungnya menyerang orang. Ujung-ujungnya berita-beritanya kepahitan. Makanya selalu saya bilang, seorang hamba Tuhan, seorang pekabar Injil, dia harus beres dengan dirinya. Sehingga dia gak senang nyerang orang. Dia gak senang bicara hal-hal yang menyakitkan, negatif. Jadi cara orang ngomong aja kita langsung bisa lihat hatinya. Karena kita bilang gini, apa yang dari dalam terpancar keluar. Orang kalau belum beres sama dirinya, berita-beritanya selalu menyakitkan, mengecewakan. Lalu kalau lihat ada orang jatuh misalnya, lalu ada orang salah misalnya, ada orang punya kekurangan, langsung diekspos besar-besaran. Seperti kayak bangga gitu. Wah sini dong jatuh, wah sini dong, wah ayo kita serang, kita jatuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, where is your heart, where is your love?
Petrus sepanjang malam nangkap ikan akibat kesalahan yang dia buat sendiri. Yesus sudah bilang, tinggalkan jalamu, perahumu, ikutlah aku. Tapi Petrus kembali tangkap ikan. Waktu dia nggak dapat apa-apa. Yesus nggak menghina, Yesus nggak menyerang, Yesus nggak expose. Karena anak-anak Tuhan hanya harus mengekspos yang membawa damai, yang membangun, yang meninggikan Kristus, yang meluaskan kerajaan Allah, dan yang memenangkan jiwa-jiwa. Kalau ujung-ujungnya hanya mengecewakan, ujung-ujungnya hanya menjadi batu sandungan, ujungnya hanya memancing keributan, lo ngapain kita ekspos, ngapain kita kabarkan? Karena berita yang harus kita bawa adalah kabar Injil, kabar keselamatan, kabar pengharapan, dan kabar sukacita. Haleluya. Klik. Itu yang pertama. Serangan dalam kegagalan. Lalu mungkin sudah protes sama saya dan bilang, bagaimana sukses bisa merupakan serangan? Yang pertama, saya pelajari begini. Ada orang-orang yang karena sukses akhirnya menjadi sombong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang dihantam badai bagaimanapun tetap setia. Tetapi ketika dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan dan menjadi sukses. Waduh, sombongnya mulai minta ampun. Izinkan saya dalam kasih Tuhan as your pastor. Sebagai gembala sudah mengingatkan. Makin kita dipercaya Tuhan berkat yang luar biasa. Kita harus makin sadar. Tuhan terlalu baik buat kita. Alkitab bilang Allah benci orang-orang yang sombong. Allah melawan orang-orang yang tinggi hati. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kerendahan hati adalah awal dari mengalirnya berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, sukses juga membuat banyak orang jatuh dengan bujukan uang atau bahkan perzinahan. Tidak sedikit orang ketika berjuang setianya minta ampun. Tapi ketika mulai sukses, mulai diberkati, mulai dipercayakan uang dan lain-lain, waduh. Akhirnya jadi mata duitan. Akhirnya jadi gelap mata. Makanya ada filsuf yang berkata begini. Ujilah seseorang dengan keuangan. Ketika dia bisa jujur dalam keuangan. Dia bisa bertanggung jawab dalam keuangan. Maka dia akan jujur dan bertanggung jawab dalam segala sesuatu. Saya hanya mau ingatkan orang-orang sukses. Orang-orang berhasil. Jangan gelap mata. Jangan liar dengan uang. Karena uang bukan target. Uang hanya fasilitas, hanya bonus yang Tuhan percayakan. Ayub kehilangan segala-galanya. Ayub hanya bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang sukses akhirnya jatuh dalam perzinahan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, wah masih mending pendeta sukses jatuh dalam perzinahan. Terus suami saya udah gagal berzina. Itu mah namanya parah saudara. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Meskipun orang gagal juga harus hati-hati. Tapi khususnya buat orang-orang sukses. Hati-hati, kau dikejar banyak orang. Pastikan integritas hidupmu tetap. Mau apapun yang terjadi. Kekudusan tidak bisa dipisahkan dari langkah iman percaya kita. Yang ketiga, saya pelajari. Mengapa sukses juga merupakan serangan? Karena ketika sukses satu orang bisa cenderung jadi sombong. Bisa jatuh dengan bujukan uang atau perzinahan. Dan ketiga, bisa terseret ke arah politik demi popularitas dan kedudukan. Ini hati-hati. Thank God. 38 tahun. Tuhan bekerja dalam hidup saya sebagai seorang pekabar Injil. Tidak pernah sedikit pun. Tidak pernah sehari pun. Tidak pernah secuil pun. Tuhan tahu. Saya tertarik dengan hal-hal yang bersifat politik. Apakah saya suka menyampaikan pandangan saya tentang politik? Why not? Seorang hamba Tuhan harus menggarami politik. Apakah orang-orang politik bisa mengendarai saya? Tidak akan pernah. Karena saya tidak punya ambisi politik. Saya tidak pernah punya ambisi tertarik pada jabatan-jabatan politik apapun. Karena saya percaya
Panggilan Tuhan yang paling istimewa adalah ketika seorang dipilih menjadi pekabar Injilnya. Wow, haleluya. Tidak sedikit orang ketika sukses, wah, mulai menjadi tim kampanye lah. Ketika sukses, mulai tertarik untuk jabatan-jabatan politik lah. Demi popularitasnya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Kalau memang itu panggilan Tuhan dalam hidup saudara, tidak ada yang bisa menghalanginya. Pasti Tuhan buka jalan. Tapi kalau itu hanya ambisi politik semata, bertobatlah. Karena Tuhan percayakan sesuatu untuk kerajaannya. Bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Selanjutnya, klik. Orang sukses. Serangannya menjadi arogan. Karena dia merasa sukses. Udah gak bisa ditegur, gak bisa dinasehati. Cenderung menghakimi orang. Cenderung merendahkan orang. Belajar dari Daud. Daud berbuat dosa, Daud berbuat salah. Nabi Nathan memperingatkan dia. Siapa Nabi Nathan ini? Bisa aja dia bilang siapa lu, siapa gue. Tapi waktu Nabi Nathan memperingatkannya, langsung dia sadar. Aku berdosa ke hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan jadi orang arogan. Karena sukses itu hanya berkat Tuhan buat hidup kita. Selanjutnya, tantangan buat orang sukses. Tantangan buat pekabar Injil yang sukses. Akhirnya memanipulasi suara Tuhan. Kan dia pikir, wah saya kan udah dipakai Tuhan. Pokoknya semua yang saya pikirkan, semua yang saya rasakan, semua yang saya bertindak itu dari Tuhan. Belum tentu. Daud masih bilang, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Apakah mataku tidak tertuju kepada Tuhan? Berarti setiap kita harus tertantang untuk menguji diri kita sendiri. Jangan memanipulasi suara Tuhan. Tuhan bicara buat saya. Tuhan bicara buat saya. No. Kadang-kadang Tuhan gak bicara. Engkau hanya memaksakan keinginan dan kemauanmu saja. Pastikan kita tetap rendah hati. Pastikan kita tetap dengar-dengaran pada suara Tuhan. Dan tidak memaksakan mau kita dengan cara-cara manipulatif. Klik. Selanjutnya, yang ketiga, tantangan juga buat pekabar-pekabar Injil yang hanya begini-begini saja. Yang pertama, akhirnya kehilangan motivasi dan api. Akhirnya menganggap, ya udahlah ini hanya profesi saya. No. Menjadi pekabar Injil bukan profesi. Tetapi panggilan Tuhan yang murni dan mulia. Haleluya. Yang kedua, orang yang begini-begini saja akhirnya cenderung mudah kompromi. Dan terbawa arus karena dia pikir ya udah. Saya buat apa aja akhirnya begini-begini ya udahlah. Nah ini mudah kompromi, mudah terbawa arus. Karena udah gak ada mimpi lagi. Untuk selalu berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga. Akhirnya puas diri dan tidak mau belajar lagi. Ya saya memang orang yang begini mau diapain. Padahal siapapun kita. Segagal apapun kita. Sesukses apapun kita. Sebegini-begininya kita itu. Terus belajar. Karena di dalam pelajaran. Selalu ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa Tuhan sediakan. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Setiap pemberita Injil harus setia sampai akhir. Sebagai hamba yang baik dan setia. Klik. Aha. Apa beberapa langkah praktisnya? Yang pertama. Jangan mudah terbujuk untuk apa saja yang bukan dari Tuhan. Kalau kita sadar. Siapapun kita, full timer kah kita, lalu non full timer kah kita. Tapi kalau kita sudah terbeban, saya harus jadi pekabar Injil. Meskipun saya dokter, meskipun saya polisi, meskipun saya politisi, meskipun saya pengacara, meskipun saya hakim, meskipun saya ibu rumah tangga, meskipun saya orang muda. Tapi saya mau tetap dimanapun saya ada dalam karir saya mau tetap menjadi pekabar Injil. Jangan mudah terbujuk untuk apa saja yang bukan dari Tuhan. Karena kalau iblis gak bisa halangi apapun dalam hidup kita. Iblis akan membuat fokus kita kemana-mana. Sampai kita gak fokus pada panggilan Tuhan. Yang kedua, langkah praktisnya. Jangan terpancing untuk berkompetisi dengan siapapun. Itu. Karena Tuhan tidak cari siapa yang paling hebat, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling sukses. Tapi yang Tuhan cari adalah siapa yang setia. Siapa yang berkenan. Panggilan orang berbeda-beda. Size pelayanan orang berbeda-beda. Tapi kompetisi bukan cara rohani. Kompetisi bukan cara Tuhan. Kompetisi tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus.
Itu dipimpin oleh roh kepahitan, roh kebencian, roh kegelapan, saudara. Makanya pastikan dimanapun kita berada, kita hanya fokus pada apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dimanapun kita ada, bantu sedapat mungkin. Jangan pernah bersaing. Yang ketiga, langkah praktisnya. Siapkan dan berani serahkan tongkat estafet. Ini paling penting. Kalau kita berani memulai, pastikan kita kemudian berani mengakhirinya. Dan akhir yang baik, bukan semuanya fokus ke saya. Akhir yang baik, ketika semua yang saya punya, ketika semua yang saya bisa, ketika semua yang saya mampu, saya percayakan. Makanya Paulus bilang apa? Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang lain yang juga cakap mengajar orang lain. Itulah pelayanan. Itulah kemampuan, itulah karunia, itulah talenta yang kita dapatkan. Berani untuk menyerahkan estafet kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Selanjutnya, langkah praktisnya. Siap pindah panggilan dari pemain menjadi pelatih atau bahkan penasehat. Artinya gini, apa yang kita sudah dapatkan, kita mulai percayakan pada orang lain. Yang tadinya kita mengerjakan semua sendiri. Tapi sekarang kita mulai mentor orang lain. Dalam pelayanan-pelayanan saya selalu saya ingatkan. You need a good mentor. Engkau membutuhkan mentor yang bagus. Dan mentorship dalam pelayanan seringkali ini yang hilang. Semua orang ingin jadi pemain. Dan setelah jadi pemain, dia ingin jadi legendnya. Yang dihargai, dihormati, dikagumi orang. Tapi kalau saya boleh ngomong dari hati ke hati buat saudara adalah, banyak pengalaman dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara. Itu berharga. If you share to others. Life is tough. Kita sudah mulai dengan roh. Jangan kita akhiri dengan daging. Dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan kemegahan untuk diri kita sendiri. Tapi kita akhiri dengan roh. Apa artinya? Apa yang kita punya kita bagikan pada orang lain. Apa yang kita punya kita latih orang lain. Apa yang kita punya kita share kepada orang lain. Sehingga kegerakan rohani ini terus bekerja lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Benar kata firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia sedang menuju kepada keadaan yang semakin kacau. Betul kita juga orang percaya menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ada penghiburan dan pengharapan melalui rohnya. Jangan menyerah. Tetap berpengharapan. Tetap positif. Tetap jadi berkat. Tetap berbuat sesuatu. Tetap kabarkan Injil. Dan biarlah kita semua berseru, ya Kristus, pakai saya. Dan lewat hidup saya, hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Kamu sudah mulai dengan roh. Mari kita mengakhirinya dengan kemuliaan Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini, Roh Kudus sedang berbicara buat kita.
Ada orang-orang yang enggan memulai. Ada orang-orang yang siap sudah memulai tapi terus menunda. Ada orang-orang yang mantap memulai, tetapi kemudian terhantam ombak sehingga tidak bisa menyelesaikannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari-hari ini engkau sedang terseret. Akhirnya kau mulai arogan, kau mulai sombong. Engkau mulai tertipu oleh hal-hal duniawi. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau terjajah untuk selalu berkata, bukan saya. Bukan saya nggak bisa. Lalu kemudian kau berkompetisi dengan orang-orang di sekitarmu. Dan mau menunjukkan siapa yang paling hebat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata, saya kok seperti belum beres sama diri saya. Saya masih banyak hal-hal yang pahit gitu keluar dari hidup saya. Saya masih kerjaan yang menyerang, menjatuhkan, mengekspos hal-hal yang gak jadi berkat buat banyak orang. Lalu hari ini sudah dengar firman Tuhan. Ada yang belum beres dalam hidup saya. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya sudah mulai dengan roh. Ya Kristus tuntun saya supaya tetap mengakhiri dalam kemuliaanmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang ditaruh di dada mereka. Sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda doa, sebagai tanda kepastian akan kehidupan dalam terang firman-Mu. Mungkin selama ini kami tidak berani memulai, atau kami sudah mau memulai tapi terus menunda, atau kami memulai tapi tidak bisa mengakhirinya dalam roh. Ya Kristus, biarlah hari ini firman-Mu menjamah kami. Roh-Mu mengubahkan hidup kami. Mungkin kami arogan, mungkin kami terbujuk, mungkin akhirnya kami kompromi, mungkin akhirnya kami berkompetisi. Di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan sempurna buat kami. Kami tidak mau mulai dengan roh dan kemudian menjalani dan mengakhirinya dalam daging. Biarlah tantangan demi tantangan ada, tapi ada penghiburan dan pengharapan dalam kasih Kristus memampukan kami. Terima kasih buat api yang Tuhan berikan. Untuk kami punya semangat untuk tetap mengabarkan Injil. Biarlah ini terus menyala-nyala dalam roh dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kalau kami sudah mulai jauh dari jalan-jalan-Mu, sadarkan kami dan ingatkan kami dalam terang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia sampai akhir. Kadangkala kami harus angkat tangan dan bilang berat. Kadangkala kami harus angkat tangan dan bilang Tuhan rasanya gak sanggup kalau Roh Kudus gak menguatkan kami. Dalam rumah tangga, dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab. Kami butuh kekuatan, kami butuh penghiburan. Kami butuh pengharapan yang sempurna. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap yang sudah doakan, ingatlah. Ada penghiburan. Dan ada pengharapan dalam kasih-Nya yang sempurna. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan-serangan kuasa kegelapan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus.
Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berobat dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami imani kuasa kesembuhan-Mu. Haleluya. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada keselamatan dan damai sejahtera yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, polisi, tentara, para Kapolda, para Pangdam, Kapolri dan Panglima TNI, para bupati, para wali kota, para gubernur, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, BPK, KPK, BNPT, BNPB, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, pengacara, pengadilan, jaksa, hakim, MA, ya Kristus, pemimpin-pemimpin di bangsa kami ucapkan berkat. Karena Roma 13 ayat 1 sampai 2 mengajar kepada kami untuk tunduk, untuk hormat dan juga mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Jaga dan sertai kehidupan mereka. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, dari segala kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasehat spiritual, roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Kami perintahkan keluar dari pemimpin kami. Berikan roh takut akan Tuhan, beri damai sejahtera, beri hikmat, beri akal budi, beri kebijaksanaan. Sehingga pemimpin-pemimpin di bangsa kami selalu melakukan yang baik dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mafia-mafia di bangsa ini yang hanya mendatangkan kekacauan dan mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan, singkirkan dari pemimpin-pemimpin dan pusat kekuasaan di bangsa kami. Sadarkan mereka untuk berjalan dalam jalan-Mu. Hari-hari ini ada politisi-politisi yang memainkan politik adu domba, divide et impera, menebarkan politik-politik kebencian, balas membalas, sehingga mendatangkan suasana panas dan kekacauan di bangsa ini. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Radikal-radikal di bangsa ini dihalaukan, sehingga bangsa ini tetap menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Kristus, belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Kami imani tanahnya baik, lautnya baik, sungainya baik, udaranya baik, politiknya baik dalam nama Yesus, keamanannya baik dalam nama Yesus, kesehatannya baik dalam nama Yesus, tambangnya baik dalam nama Yesus, hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, semua baik dalam nama Yesus. Kesehatannya baik, pendidikannya baik, hukumnya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini ada dua wacana menjelang pemilu 2024. Ada yang berwacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden dengan alasan situasi ekonomi, dengan alasan IKN yang belum selesai pembangunannya, juga dengan alasan kemungkinan
kerusuhan menjelang pemilu. Jika ini yang kau anggap terbaik di bangsa ini ya Kristus, maka kau sendiri dengan cara-cara konstitusional menunda pemilu ini. Tapi bukan berdasarkan apa yang dimaui oleh para politisi, tapi apa yang kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Tolonglah ya Kristus. Tapi ada wacana lain, bahwa pemilu tetap berlangsung 2024. Kalau ini memang yang terbaik dalam pemandangan Tuhan, karena Tuhan sudah menemukan orang yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan di bangsa ini dan menjamin bahwa pemilu tidak akan ada kerusuhan, maka Tuhan juga yang mengatur secara konstitusional tidak ada penundaan pemilu sama sekali. Kami hanya berseru kepada Tuhan karena kami percaya Yesus Kristus Tuhan tetap adalah Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun masih online, terus menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya kami semua yang sudah menerima firman hari ini terus mengabarkan Injil, terus jadi berkat, terus siap jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, korban ucapan syukur, korban rutin gereja, korban penginjilan, korban misi, pastikan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya dengan memberi yang terbaik buat Tuhan, maka berkat Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa, kami bangga bisa memberi kembali hari ini. Kami memberi bukan karena kami kelebihan, tapi kami memberi karena kami sadar berkat Tuhan luar biasa. Kami tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik. Dan kami tahu ketika kami memberi yang terbaik, Tuhan sendiri akan memberkati kami, menghalaukan dari kami belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Dan memerintahkan kepada kami berkat yang luar biasa. Sehingga bukan hanya kami diberkati sesuai firman-Mu, maka anak cucu kami diberkati dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Dan pada saat yang bersamaan kami mendoakan yang mengelola persembahan ini, sehingga diberikan hikmat dan akal budi untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, dan untuk mengarahkan persembahan ini, mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, indah melayani Tuhan, indah menjadi berkat dimanapun Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, untuk segala pengajaran-Mu, sehingga kami setiap hari semakin dewasa dalam terang Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Supaya apa yang sudah kami mulai dalam roh, jangan lagi kami akhiri dengan daging, tapi kami terus bertumbuh dalam terang Tuhan. Dan kami percaya firman yang sudah kami terima tidak akan lalu begitu saja, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kami untuk bertahan sampai kesudahannya. Bahkan bukan hanya hidup kami diberkati, seluruh keluarga kami diberkati. Setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun, tapi kita akan dibawa naik. Tidak akan jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, pastikan kita bawa damai. Pastikan kita menghadirkan sukacita. Pastikan kita mengabarkan Injil bagi kemuliaan Kristus. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan,
hikmat, karunia-karunia serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah supaya kita dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Wow, satu hari Minggu yang penuh sukacita buat saya untuk dapat melayani saudara, untuk memulai apa yang sudah Tuhan gerakkan dalam hidup saudara tanpa menunda, lalu menyelesaikan dengan iman dan pengharapan. Karena kita mendapat penghiburan dari Roh Kudus senantiasa. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, bersama dengan para pemuji yang diurapi dan imam-imam musik yang luar biasa, mengingatkan buat setiap saudara, jangan takut, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan. Haleluya.